ikan secara umum. Pakan ikan sendiri itu adalah sebutan umum yang digunakan untuk menyebutkan makanan yang dimakan oleh ikan agar memenuhi kebutuhan nutrisi dan membantu pertumbuhan tubuh dari ikan itu sendiri. Fungsi dari pakan ikan yang pertama menghasilkan energi, yang kedua membantu mempercepat reproduksi, yang ketiga penghasil warna kulit, yang keempat membantu metabolisme lemak, yang kelima sebagai pengobatan, dan yang keenam membantu meningkatkan cita rasa dari ikan itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan sumbernya pakan ikan dibagi menjadi tiga, yaitu pakan ikan alami. Dan pakan ikan alami ini adalah pakan ikan yang secara alami sudah terdapat pada alam tanpa bantuan dari manusia. Contohnya yaitu plankton, termasuk fitoplankton dan zooplankton. Lalu ada tumbuhan air seperti azolla, ganggang, dan lumut. Lalu ada hewan air seperti dapnia dan moina. Selanjutnya itu adalah pakan ikan tambahan. Pakan ikan tambahan adalah pakan ikan yang sengaja ditambahkan dalam kolam ikan. Biasanya peternak memberikan pakan tambahan pada masa pembesaran pada ternak ikan itu agar dapat menekan biaya produksi dari peternakan ikan tersebut. Selanjutnya adalah pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan ini adalah pakan ikan yang sengaja dibuat yang disusun berdasarkan formulasi tertentu agar memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan. Biasanya pakan buatan ini berupa seperti contohnya yaitu pelet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pakan. Fungsi utama pakan pada ikan adalah untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada ikan. Beberapa fungsi pakan bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan yaitu yang pertama, fungsi pakan pada ikan sebagai pengobatan. Pakan akan membantu terciptanya sistem ketahanan tubuh pada ikan. Sistem ketahanan tubuh tersebut akan menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap serangan penyakit dan sangat dipengaruhi oleh sistem hormonal. Yang kedua yaitu fungsi pakan pada ikan sebagai pembentuk warna tubuh. Pakan buatan yang diperkaya dengan pigmen, ikan yang diberikan pakan dengan kandungan pigmen yang proporsional akan memiliki warna tubuh yang lebih cemerlang dan tajam. Yang ketiga yaitu fungsi pakan pada ikan sebagai peningkat cita rasa. Cita rasa ikan dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, baik pakan buatan maupun pakan alami. Jadi ikan akan memiliki aroma dan cita rasa yang relatif berbeda tergantung dengan pakan yang diberikan. Yang keempat yaitu fungsi pakan pada ikan untuk mempercepat reproduksi. Fungsi pakan untuk mempercepat reproduksi adalah untuk membantu mempercepat proses pematangan gonad sehingga proses reproduksi bisa dipercepat. Pakan yang baik akan menunjang kerja organ tubuh sehingga dapat bekerja lebih baik, termasuk sistem hormon dan endokrin. Sistem endokrin sangat membantu proses reproduksi dengan cara mengatur pengangkutan hormon reproduksi menuju ke organ reproduksi. Yang kelima yaitu fungsi pakan pada ikan untuk perbaikan metabolisme lemak. Ikan lebih mudah mencerna protein untuk memenuhi kebutuhan energinya daripada mencerna lemak ataupun karbohidrat. Mengingat baiknya protein diperuntukkan bagi pertumbuhan, sedangkan energi diperoleh dari lemak dan karbohidrat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi pada ikan. Jadi, seperti halnya manusia, ikan memerlukan nutrisi yang baik agar bisa hidup dengan sehat. Oleh karena itu, ikan perlu diberikan makanan yang mengandung kadar nutrisi yang memadai. Nutrisi yang harus ada pada ikan adalah protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Pertama, protein. Sekitar 50% dari kebutuhan kalori yang diperlukan ikan berasal dari protein. Protein ini berfungsi untuk membangun otot-otot, sel-sel, dan jaringan tubuh, terutama bagi ikan-ikan muda. Lemak.
Lemak merupakan sumber utama energi pada ikan. Lemak tersimpan dalam jaringan dan berfungsi untuk menjaga stamina yang prima pada ikan. Selanjutnya karbohidrat. Pada ikan, karbohidrat diperlukan untuk pertumbuhan dan energi. Meskipun demikian, ikan tidak memerlukan karbohidrat dalam jumlah besar pada makanannya karena dapat menghambat pertumbuhan ikan itu sendiri. Mineral. Mineral pada ikan diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan bahkan sisik. Mineral utama yang diperlukan adalah kalsium dan fosfor. Kemudian serat. Serat relatif banyak dijumpai pada sayuran meskipun dalam jumlah sedikit dapat membantu proses pencernaan pada ikan. Selanjutnya vitamin. Vitamin utama yang diperlukan oleh ikan adalah vitamin A, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, dan lain-lain. Misalnya, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi terhambat dan dapat menyebabkan terjadinya tulang punggung yang melengkung sehingga ikan mengalami abnormal. Salah satu contoh pakan tambahan yaitu ampas kelapa. Nah, bagi peternak ikan, khususnya ikan nila, ampas ini adalah barang berharga yang bisa digunakan untuk menghemat pakan. Pemberiannya bisa secara langsung, bisa juga dicampur dengan dedak atau tepung ikan. Nah, ampas kelapa ini masih memiliki kadar protein yang cukup tinggi, sekitar 11,35% dengan kandungan lemak dengan total 23,36%. Ampas kelapa juga mengandung serat kasar, serat makanan, kadar abu, kecernaan bahan kering in vitro, dan kecernaan bahan organik in vitro. Saat akan diolah menjadi makanan ikan, ampas kelapa terlebih dulu difermentasi karena ampas kelapa yang difermentasi hasilnya akan lebih efisien dibandingkan dengan ampas kelapa yang belum difermentasi. Namun, diperlukan adanya perbaikan nutrisi pada pakan agar pertumbuhan ikan yang lebih baik. Nah, jenis pakan tambahan berikutnya adalah daun singkong. Nah, daun singkong selain dapat digunakan sebagai sayur yang enak, ternyata daun singkong juga memiliki manfaat lain, yaitu dapat dijadikan sebagai pakan tambahan untuk ikan. Daun singkong merupakan sumber protein pakan yang murah dan mudah untuk didapatkan. Nah, tanaman singkong ini sendiri menyimpan karbohidratnya itu pada umbinya dan menyimpan proteinnya di daunnya. Nah, daun singkong ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Di antaranya dia mengandung 29-30% protein, 4,8% lemak, 22% serat kasar, serta dia juga mengandung energi metabolisme sebesar 1.300 kilokalori per kilogram. Nah, daun singkong juga mengandung 60% asam amino. Nah, pemberian pakan dengan daun singkong ini dapat dilakukan sekali sehari atau paling tidak dapat diberikan seminggu itu 3 kali. Salah satu jenis pakan tambahan lainnya adalah bekicot. Bekicot adalah hama bagi beberapa tanaman budidaya. Maka dari itu, apabila bekicot digunakan sebagai pakan tambahan, bekicot mempunyai 2 fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama yaitu untuk menyingkirkan hama, dan fungsi yang kedua adalah memberi nutrisi bagi ikan itu sendiri. Adapun cara untuk mengolah bekicot sebagai pakan tambahan adalah dengan merebus bekicot. Apa tujuan dari merebus? Tujuannya itu adalah untuk mengempukkan daging, pelepasan cangkang, serta menghindari adanya penyakit yang ada di tubuh bekicot sehingga terjadi penghambatan persebaran penyakit. Kemudian, daging bekicot akan dicincang-cincang dan setelah dingin dapat digunakan sebagai pakan tambahan pada ikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan pakan. Nah, terdapat berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dalam membuat pakan. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan pakan dengan bahan dasar dedak, vitamin, dan juga keong sawah. Nah, langkah pertama yaitu kita mencampurkan bahan dasar tadi, yaitu dedak, vitamin, dan juga keong sawah, serta kita tambahkan konsentrat, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, setelah rata, kita tambahkan
ragi sebanyak 3 sendok makan atau sekitar 125 gram, kemudian kita aduk kembali sampai rata. Nah, penambahan ragi ini bertujuan sebagai perekat adonan. Nah, langkah selanjutnya itu kita lakukan proses fermentasi dengan cara menutup rapat adonan dan didiamkan selama 1 malam. Nah, langkah ini bertujuan agar proses fermentasi berjalan dengan lancar. Setelah dilakukan proses fermentasi, selanjutnya adonan kita tambahkan bubuk daun pepaya atau bubuk ikan asin. Nah, setelah ditambahkan kemudian kita aduk kembali sampai rata. Langkah selanjutnya yaitu kita cetak adonan tadi dengan menggunakan mesin pencetak pelet sehingga nantinya adonan akan berbentuk pil atau pelet yang bisa dikonsumsi oleh ikan. Langkah selanjutnya setelah adonan berbentuk pelet, kita keringkan adonan tersebut dengan menggunakan mesin pengering pelet atau oven, atau bisa juga kita jemur di bawah sinar matahari. Nah, setelah adonan kering, langkah terakhir